Marilah kita bercermin pada diri kita sendiri. Sudahkah kita melaksanakan sholat wajib dengan benar dan sempurna? Apakah kita juga sudah mendirikan sholat fardu dan tidak pernah meninggalkannya? Marilah kita introspeksi diri kita sendiri, bahwa sholat yang kita kerjakan sudah betul atau belum, sudah khusyuk atau belum. Rasanya di dunia ini yang sholatnya sudah benar-benar khusyuk dan tumakninah adalah sholatnya Nabi Muhammad SAW saja. Lantas mampukah kita meniru sholat beliau? Bagaimana kalau ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat kita itu belum dianggap sempurna? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menutupi kekurangan dalam sholat kita. Maksudnya kita disuruh menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat dengan melaksanakan sholat sunnah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyempurnakan ibadah kita. Pelaksanaan sholat sunnah merupakan cerminan tingkat ketakwaan dan ketawakalan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan sholat sunnah, kita semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini menuntut kesungguhan dan tekad yang kuat karena kita harus merelakan waktu, tenaga, dan harta demi terlaksananya sholat tersebut. Jadi sudah jelas bahwa sholat sunnah itu dilaksanakan semata-mata mengharapkan kedekatan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dijadikan bekal pada masa yang akan datang. Apalagi kita menghayati bahwa dengan melaksanakan sholat bukan sekedar melaksanakan kewajiban. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Kita berharap agar Allah menerima ibadah kita sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Sholat sunat adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal ini melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberikan teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti sholat-sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, dan sebagainya. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada juga yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah berjamaah di antaranya adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, sholat khusuf atau gerhana matahari dan gerhana bulan, sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Itu tadi beberapa sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah.
Sholat Idul Fitri, sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama, sesudah takbiratul ihram, melaksanakan takbir sebanyak 7 kali dengan mengangkat tangan. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunnahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar. Kemudian setelah takbir 7 kali, membaca surat Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Quran. Pada rakaat kedua setelah takbir berdiri, dilanjutkan membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih seperti tadi. Kemudian membaca surat Fatihah dan surat-surat pilihan. Sholat Idul Fitri ditutup dengan salam seperti biasanya sholat. Kemudian khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Setelah sholat Idul Fitri, para jamaah dianjurkan untuk bersalam-salaman untuk saling memaafkan lahir dan batin. Ketika pulang ke rumah dari masjid dengan menempuh jalan yang berbeda dengan pada saat berangkat. Sepanjang jalan kita disunahkan untuk saling bersilaturahmi dan bersedekah, saling memaafkan sesama keluarga, famili, tetangga, dan saudara sesama muslim. Khusus hari raya Idul Fitri, kita disunahkan mengucapkan selamat kepada sesama saudara, sesama muslim ketika bertemu. Yang kedua, sholat Idul Adha.
Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Maka yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan. Untuk ketentuan dan pelaksanaan sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik waktunya, hukumnya, dan tata caranya. Hanya saja niatnya yang berbeda, yakni usolli sunnatad duha rok'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ketiga, sholat kusuf atau gerhana matahari. Sholat sunat kusuf atau sholat sunnah gerhana matahari dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukumnya adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai kembali tampak utuh seperti semula. Sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Sholat kusuf dibanding dengan sholat yang lainnya pada umumnya, sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Fatihah dan 2 kali ruku. Sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surat Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Pelaksanaan sholat gerhana lebih rincinya adalah: pertama, niat untuk sholat kusuf. Niatnya usolli sunnatal khusuf rok'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Lantas takbiratul ikhram Allahu Akbar dan membaca doa iftidah, membaca surat Fatihah, dan membaca surat-surat yang lainnya. Setelah itu takbir ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kemudian iktidal dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Tangan kembali bersedekap di dada. Kemudian membaca surat Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Quran yang lain. Kemudian kembali melakukan rukuk yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Setelah itu iktidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah iktidal sujud seperti biasa, akan tetapi sujudnya agak diperpanjangkan dibanding dengan sholat pada umumnya.
Setelah itu duduk di antara dua sujud seperti biasa. Dan kemudian sujud yang kedua agak dipanjangkan. Setelah itu kemudian bangkit berdiri lagi menuju rakaat yang kedua. Dalam rakaat yang kedua ini sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan, yakni 2 kali ruku dan 2 kali membaca surat Fatihah. Pada sujud yang terakhir, rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya setelah selesai sholat, imam ataupun khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun merupakan sumber energi yang utama, matahari juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Sholat sunnah berikutnya yang dilakukan secara berjamaah adalah sholat kusuf, sholat gerhana rembulan, gerhana bulan. Sholat kusuf atau gerhana bulan adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukumnya sholat ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Untuk tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan adalah bunyi niatnya, yakni usolli sunnatal kusufi rak'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Sholat sunnah kemudian yang dilakukan dengan jamaah adalah sholat istisqa, sholat memohon hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan pada saat terjadi kemarau yang panjang sehingga sulit mendapatkan air. Umat Islam disunnahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunnahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar. Sesampai ke tanah lapang sambil menunggu pelaksanaan sholat dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara pelaksanaan sholat istisqa adalah muadzin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah, cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah, mari sholat berjamaah. Sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Dan setelah salam,
Khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali.